Sahabat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode kelima dengan judul Bidadari Pencabut Nyawa. Bidadari Pencabut Nyawa. Naskah disusun oleh Lizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hai Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan mengintai rumah dari calon pengantin Juragan Suming. Dan ia mengetahui bahwa gadis desa itu tidak mengkhianati cinta Pandu kekasihnya. Dan ketika ia kembali ke tempatnya menginap, bukankah kau itu, Neng? Aku sudah menduga bahwa kaulah yang datang. Sudah lama sekali aku menunggumu. Ayo, kita ngobrol-ngobrol. Apa yang kita bicarakan, Pak? Ya, apa saja. Misalnya tentang kehidupan di desamu. Desamu itu di mana? Apakah suasana di sana tidak berbeda dengan di sini, di desaku? Desa saya jauh sekali. Jauh di kaki Gunung Ciremai. Di kaki Gunung Ciremai. Jauh sekali itu. Di kaki Gunung Ciremai. Oh ya. Aku tidak tahu itu. Pasti tempat itu. Oh ya, pasti tempat itu indah. Indah sekali. Bukankah begitu, Neneng? Iya, tempat itu indah sekali, Pak. Pak, siapakah Juragan Suming itu? Mengapa Ki Manula, ayah dari gadis itu, tidak menolaknya saja? Bukankah kasihan sekali anaknya itu? Mana mungkin menolaknya, Neng? Juragan Suming itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar di desa-desa sekitar sini. Sebagian sawah yang digarap para petani adalah miliknya. Dan lagi, orang tua mana yang tidak ingin mempunyai menantu seperti Juragan Suming? Tapi, bukankah dengan demikian sama saja dengan mengorbankan anak gadisnya sendiri? Anaknya itu sangat mencintai kekasihnya, Pandu. Memangnya siapa yang tidak mengenal dan tahu tentang hubungan keduanya, Pandu dan Lalas? Hubungan keduanya bagaikan padi dan pipit, bagaikan air dengan ikan. Di mana ada Lalas, pasti Pandu mengikuti di belakangnya. Kasihan sekali keduanya. Cintanya terputus. Nasibnya dipotong oleh harta dan kekuasaan. Jika memang orang tuanya tidak setuju atau tidak terima dengan lamaran itu, bukankah ia dapat saja menolaknya? Dan jika juragan itu main ancam, mereka tinggal lapor saja pada pihak yang berwenang di kota raja. Jika kau tidak percaya, kau datanglah pada pernikahannya. Teman-teman dari Juragan Suming itu adalah bangsawan-bangsawan tinggi di kota raja. Bahkan, menurut kabar angin, Juragan Hidung Belang itu mempunyai hubungan dengan orang terdekat dari Ranghyang Prabu Sora, penguasa dari Indrapasta ini. Kasihan sekali anak itu. Ya, memang kasihan sekali. Pak, tidurlah. Hari sudah malam. Bukankah besok pagi-pagi Bapak harus mempersiapkan makanan untuk dijual besok? Hari belum lagi tengah malam, Neng. Bapak biasa tidur malam hari, tengah malam. Dan Bapak biasa tidur cukup 4 jam saja semalaman. Pagi-pagi Bapak sanggup bangun dan mempersiapkan makanan begitu. Seharusnya Bapak banyak istirahat, tidur cukup, agar cukup tenaga untuk bekerja sepanjang hari. Ya, baiklah, Neng. Tinggallah beberapa hari di tempat Bapak, ya.
Kau tidak usah mengeluarkan uang untuk penginapan dan juga makan. Bapak sudah sangat senang mempunyai teman ngobrol seperti Neng. Tidak seperti si Encos itu. Pembantu Bapak yang satu itu bodohnya minta ampun. Tutup warung sebentar saja, sudah tidur. Iya. Sudahlah, Pak. Tidur sajalah. Saya juga ingin tidur. Saya lelah sekali berkuda sepanjang hari. Oh, aduh. Kasihan sekali. Kasihan. Ayo, tidurlah sana. Selamat malam, Pak. Ayo. Selamat malam, Neng. Cinta adalah segala-galanya. Karena cinta, orang akan bahagia. Dan karena cinta itu pula, orang akan menderita. Cinta yang agung, cinta yang dijunjung. Indahnya cinta, indahnya dunia. Akan tetapi karena cinta yang sama itu pula, orang akan menderita. Orang akan saling bunuh. Korban cinta, dunia serasa malapetaka. Kasihan sekali kau Lalas, Pandu. Entah apa yang akan terjadi denganmu. Kakang Saka. Hubunganku dengan Kakang Saka jadi seperti ini. Juga karena cinta yang sama. Cinta yang agung itu. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus terlibat lagi dengan urusan mereka? Dengan Juragan Suming? Dengan para prajurit Indraprasta? Sudahlah. Aku tak tahu. Biarlah mereka menyelesaikannya sendiri. Dewata Agung tentu tidak akan berdiam diri melihat kesewenang-wenangan orang yang jahat. Aku mengantuk sekali. Kita akan segera berangkat, Tunggul. Kita akan segera menuju kota Raja Indraprasta. Mau ke mana kau, nak? Mengapa pagi-pagi kau sudah menyiapkan kudamu? Saya hendak melanjutkan perjalanan saya, Pak. Kenapa kau harus tergesa-gesa? Tinggallah beberapa hari bersamaku. Kau tidak usah memikirkan membayar penginapan dan makanmu, Neng. Saya mempunyai tugas yang harus saya kerjakan, Pak. Ini. Apa ini, Neng? Ini uang untuk Bapak. Terimalah. Uang? Waduh, banyak sekali. Untuk apa ini, Neng? Ambillah untuk Bapak. Saya mempunyai cukup banyak persediaan uang. Selamat tinggal, Pak. Jika ada kesempatan, saya akan menjenguk Bapak di sini. Hiya. Oh, uang sebanyak ini. Oh, Dewata, aku dapat menganggur selama beberapa tahun dengan uang sebanyak ini. Oh, Encos! Di mana kamu, Encos? Tutup warung kita, Encos! Tutup warung kita, Encos! Bekal yang ditemukan di pelana kudanya yang diberikan dari Prabu Sana terlalu banyak untuk keperluan dirinya. Untuk itu, Anting Wulan menyisihkan sebagian uang itu untuk bapak tua pemilik warung yang mengesankan hatinya. Aku akan tinggalkan jalan ramai ini. Dan setelah tiba di tempat yang sepi, aku akan segera melarikan Tunggul. Siang nanti, aku sudah harus tiba di kota raja. Hai, siapakah di depanku sana?
Aku seperti melihat beberapa orang yang mencurigakan menyelinap masuk ke dalam gerumbul semak. Akan kulihat apa maunya. Hei, dia tidak mengganggu perjalananku. Tentu ada orang lain yang ditunggunya. Biarlah, aku akan melihat dari kejauhan. Siapa yang sedang ditunggu oleh orang-orang itu? Pastilah mereka hendak bermaksud jahat. Anting Wulan kemudian berhenti dari tempat yang cukup jauh dan cukup terlindung. Ia menunggu beberapa saat. Gadis ini merasa amat penasaran dengan ulah beberapa orang yang mencurigakan itu. Setelah beberapa lama menunggu, itu, kulihat ada seorang yang mengendarai kuda menuju kemari. Mungkin inilah yang ditujunya. Ya, tidak salah. Dua orang itu melompat menghadang kuda itu. Siapa kalian ini? Mengapa kalian menghadang di tengah jalan? Desa ini banyak prajurit kerajaan. Turunlah kau, Surip. Ada urusan apa kau memerintahkan aku turun dari kuda ini? Aku akan segera menebas kaki kudamu ini jika kau tidak segera turun. Aku tidak takut menghadapi kalian berdua perampok-perampok busuk. Hei, dari mana kau mengetahui kami adalah perampok-perampok? Jika kalian berniat baik, kenapa kalian mengenakan penutup muka? Bukalah cadar itu. Baiklah, aku akan merampokmu, Surip. Aku akan merampok saudagar Surip. Kini kau sudah berubah, Surip. Kau menjadi seorang saudagar yang kaya raya setelah menjual anakmu dengan juragan hidung belang itu. Rampok busuk. Aku tidak takut denganmu. Ayo turunlah, Surip. Atau kau ingin menghadapiku dari atas kuda itu? Ayo. Majulah kalian berdua. Aku tidak gentar sekalipun menghadapi kalian berdua. Gagah sekali tandangmu, Surip. Hei, petani miskin, lagakmu kini sudah besar sekali. Orang sepertimu memang seharusnya diberikan pelajaran. Bukankah begitu, sahabat? Ya, benar. Jika kau ingin memberikan pelajaran padanya, silakan. Kenapa kau diam saja? Baiklah, jika kau tidak mau memberikan pelajaran padanya, aku saja yang akan memberikan pelajaran. Hei, dengarlah, Surip. Aku minta jika kau ingin jiwamu selamat, kembalilah ke rumahmu saat ini dan bawa kemari anakmu itu. Lalas anakku? Iya, anak perawanmu itu. Jika tidak, kau akan menjadi korbanku. Memang saat ini aku tidak dapat berbuat apa-apa di rumahmu. Tapi manakala prajurit-prajurit itu pergi meninggalkan rumahmu, aku akan datang membunuhmu dan juga istri serta kedua anakmu yang lain. Tidak mungkin aku akan memberikan Lalas. Tidak. Aduh. Lepaskan tanganku ini. Lepaskan. Agaknya kau sudah tidak sayang lagi dengan nyawamu, Surip. Tapi aku juga akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan mungkin juga jiwaku akan celaka jika sampai aku memberikan anakku padanya. Hei, kau tidak perlu memberikan anak itu padaku. Kau akan dapat mengatakan pada para prajurit itu bahwa anakmu dirampas oleh aku, perampok. Kisana, siapakah kau ini sebenarnya? Mengapa kau tiba-tiba saja menginginkan anakku? Surip. Siapa laki-laki yang tidak mengingini anakmu yang cantik manis itu? Bawalah anakmu saat ini juga. Kau dapat berpura-pura hendak mengajaknya kemana saja. Tidak, Kisana. Aku tidak mungkin membawanya keluar. Para prajurit itu pasti akan menjadi curiga jika aku membawa calon pengantin keluar rumah. Padahal 2 hari lagi dia akan melaksanakan perkawinannya. Oh, tidak! Kau
kau benar-benar tidak mau melaksanakan perintahku. Tunggu perampok liar. Setan, siapa kau anak perempuan kemarin sore? Aku? Anak perempuan kemarin sore? Aku ingin membebaskan dan melihat wajah kalian perampok-perampok liar. Hei, kawan-kawan! Usir anak perempuan kemarin sore itu! Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, kawan dari laki-laki yang telah menjatuhkan Ki Surip itu kemudian berdiri menghadapi Anting Bulan. Dan kemudian dengan gerak yang sangat sederhana menyerang murid dari Resi Wanayasa. Kau Pandu, anak setan! Awas! Awas! Akan kuadukan kau pada prajurit-prajurit kerajaan! Jangan lari kau, Pandu! Wanita busuk! Siapa kau? Siapa kau? Kenapa kau begitu usilan mencampuri urusan orang? Cepatlah tinggalkan tempat ini, orang tua. Aku tidak ingin bertempur denganmu. Aku harus memberi pelajaran denganmu. Lihatlah ini. Siapakah gadis ini? Kepandaiannya sungguh luar biasa sekali. Dengan sekali gerak tadi ia telah berhasil menepuk tengkuk dan ulu hatiku. Jika aku mempunyai kesempatan bertemu denganmu, aku akan mencoba menebus kekalahanku ini. Hei, siapakah namamu? Anting Bulan. Jika kau masih penasaran, carilah aku di Padepokan Gua Larang. Hah? Kau dari Padepokan Gua Larang? Maafkan aku. Maafkan aku. Ayo Pandu. Ayo semuanya tinggalkan tempat ini. Hup! Aku telah membuat hati anak muda itu menjadi serba salah. Anak itu merasa penasaran sekali dengan ayah kekasihnya. Akan tetapi, ia tidak mempunyai keberanian untuk menempurnya. Dan agaknya, orang tua itu gurunya, berusaha untuk menolong muridnya. Apa yang harus kuperbuat kini? Tentu keadaan anak itu akan menjadi semakin gawat. Baiklah, sudah kepalang basah. Biarlah, aku akan mencoba bertemu dengan gadis calon pengantin itu. Kenapa kau melamun di situ, Nona? Tidak, aku tidak melamun. Ayolah, mari, kau antarkan pulang. Oh ya, apakah kau masih mempunyai keperluan lagi keluar dari desamu? Sudahlah, biar nanti aku perintahkan orang lain saja. Sebaiknya sekarang aku kembali saja. Agaknya anak itu menjadi semakin liar dan berani merampok dan mengancam aku. Marilah, Pak. Mari. Terima kasih, Kaulan. Kau telah menyelamatkan jiwa ayahku. Tidak apa, Lalas. Kewajiban setiap manusia adalah saling tolong-menolong. Kali ini, aku menolong ayahmu. Mungkin lain waktu aku mendapatkan pertolongan dari orang lain. Ayah, biarkanlah aku berbicara dengan Kaulan. Ayah, keluarlah dari kamar ini. Baiklah. Ayah akan pergi. Kau tinggallah dan temani anakku beberapa saat. Iya, Pak. Saya akan tinggal beberapa saat di sini. Pak, sebaiknya Bapak tidak usah melaporkan peristiwa tadi pada prajurit kerajaan. Mengapa demikian? Saya yakin mereka tidak akan berani mengganggu Bapak lagi. Dan biarlah urusan ini selesai begitu saja. Tidak usah repot-repot diperpanjang. Iya. Kukira ada baiknya juga usulmu itu. Ya, aku tidak perlu repot-repot memperpanjang urusan ini tadi. Baiklah, aku akan pergi ke depan, Lalas. Jika kau memerlukan aku atau ibumu,
kau bisa minta tolong dengan Wulan atau kawan-kawanmu yang banyak menunggu di luar kamar ini. Calon pengantin sepertimu ini tidak boleh banyak dilihat orang, agar kelak mereka semua nanti melihat kau bercahaya. Bercahaya? Iya. Wanita jika terlampau sering diperhatikan akan kehilangan cahayanya. Untuk itulah setiap calon pengantin beberapa hari sebelum pesta dikurung, agar nanti dalam pesta kelihatan wajahnya bercahaya. Sudahlah, aku keluar saja. Kak Wulan, bolehkah saya mengetahui kejadian yang sebenarnya? Kejadian yang sebenarnya? Iya, kejadian yang sebenarnya. Siapakah yang telah menghadang ayah? Dan apakah yang telah dilakukannya pada ayah? Apakah kau tidak mempercayai semua cerita aku dan ayahmu tadi? Tidak, Kak Wulan. Aku kira Pandu kekasihku terlibat di dalam urusan ini. Bukankah demikian, Kak Wulan? Kalau memang iya, bagaimana? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui saja apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dia tidak apa-apa. Dia dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, benar dia yang menghadang ayahku. Dia dengan orang tua yang mungkin adalah gurunya. Tapi, bagaimana kau mengetahui dia pasti terlibat di Lalas? Pandu walaupun orangnya pendiam, tapi ia berjiwa keras. Ia tidak pernah menyalahi janjinya. Dan ia tak pernah berdiam diri jika miliknya diganggu, Kak Wulan. Apakah kau yakin dia akan dapat menyelamatkanmu dari tangan Juragan Suming yang mempunyai sejumlah pengawal dan juga mampu mendatangkan prajurit kerajaan seperti yang ada sekarang ini? Entahlah, kukira tidak. Tapi kami tetap akan bersama-sama seperti sumpah yang telah kami ucapkan. Kami tetap akan bersama-sama. Tusuk konde ini, tiang kayu yang keras itu, dan batu-batu besar di samping rumahku dapat menghubungkan kami dengannya. Apakah kau yakin jika kau mati, Kakang Pandumu juga akan mengikuti jejakmu? Aku yakin sekali, Kak Wulan. Kami telah saling percaya. Tak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kami. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kami. Hei, kau menangis, Kak Anting? Ada apa? Kau tetap akan bersama-sama. Percayalah. Iya, aku akan tetap bersama-samanya. Buang tusuk konde itu, adik Lalas. Kau akan tetap bersama dengannya. Hidup bahagia di desa ini bersama-sama dengannya. Sebuah cerita yang sangat menarik sekali, Kak Wulan. Ya, itu sebuah cerita menarik seperti yang dulu saya impi-impikan. Hidup bersama di desa ini. Kakang Pandu, berangkatlah ke sawah. Nanti aku akan menyusulmu dengan membawakan makanan dan minuman. Bersama-sama dengan si kecil Sumi dan Supar anak kita. Kakang Pandu. Adik Lalas, apakah kau tidak percaya padaku? Aku akan menolongmu. Lihatlah ini. Apakah prajurit-prajurit kerajaan dan juga orang-orang dari Juragan Suming mampu menahan kekuatanku? Ini, kau lihatlah. Nah, kau lihat. Apakah kepalanya sekeras tiang kayu itu? Kau hebat sekali, Kak Anting. Tiang kayu itu kau tusuk dengan satu jarimu saja. Masak jauh ke dalam. Kau lihat ini. Hup! Hup! Nah, apakah kau tidak mempercayai kemampuanku untuk menolongmu? Kau ikutilah petunjukku nanti, dan kau akan terbebas dari tangan Juragan Suming. Aku pasti akan memberi hajaran pada orang yang hidung belang itu. Apakah yang akan kau lakukan, Kak Wulan? Perkawinanku kini hanyalah tinggal 1 hari saja. Besok, rombongan para pengawalnya yang akan menjemputku akan tiba. Biarlah, aku akan tinggal hingga sore hari bersamamu, sambil kupikirkan
cara yang terbaik untuk menolongmu dan sekaligus memberi pelajaran pada Juragan Suming. Oh, terima kasih Kak Wulan. Esokan harinya, suasana di rumah Pak Surip kelihatan ramai sekali. Rombongan penjemput calon pengantin sudah tiba. Para undangan sudah memenuhi hampir setiap bagian rumah, serta halaman rumah Pak Surip yang besar itu. Rumah yang baru saja didapatnya dari Juragan Suming. Juragan Suming yang tinggi hati itu meminta pada Pak Surip untuk menyelenggarakan pesta di desa sesaat setelah pengantin pergi meninggalkan rumah. Sedangkan di rumahnya sendiri, tak ada satupun penduduk desa yang diundangnya. Apakah calon pengantin belum siap juga, Pak? Sebentar lagi. Tadi saya lihat hampir selesai, Tuan. Tuan Suming mengharapkan agar calon pengantin tiba sebelum tengah hari. Baiklah. Jika demikian, saya akan menjenguk ke dalam. Lama sekali anakku itu. Apalagi yang sedang dikerjakannya. Lalas! Lalas! Ada apa, Pak? Cepatlah, Nak. Para penjemput itu sudah tak sabaran lagi. Juragan Suming menghendaki agar kau tiba sebelum tengah hari. Baiklah, Pak. Saya juga sudah selesai. Ini baru saja saya pamitan dengan Mimin. Saya titip pesan dan salam untuk kawan-kawan di desa. Ayah, kalian keluarlah dulu. Saya hendak berdoa beberapa saat. Saya ingin berdoa karena ingin meninggalkan desa saya yang tercinta. Baiklah, ayo kau keluar, Min. Kau cepatlah berdoanya ya. Mereka sudah keluar, Kak Wulan. Untung besarnya tubuhmu dan tubuhku hampir tidak berbeda. Ingatlah, Lalas, sebelum sore hari kau janganlah keluar dari kolong tempat tidurmu ini. Ya, aku sudah mengerti. Tapi wajahmu itu tidak dapat lagi diberi pupur. Dan tidak usah. Bukankah cadar ini dapat melindunginya? Bersabarlah. Sebelum sore, aku berharap Juragan Suming itu sudah kuberikan pelajaran dan tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih, Kak Wulan. Hei! Lalas! Cepatlah! Hari sudah semakin siang. Para penjemputmu itu sudah tidak sabaran lagi. Iya, ya Ayah. Saya sudah siap. Bagaimana? Siap. Apakah ada yang kurang beres dengan diriku? Tidak Kak Wulan, berangkatlah. Hei! Lalas! Cepatlah, Lalas! Iya, Pak. Ini aku datang. Selamat jalan, Kak. Sembunyilah, cepat. Iya. Aduh, kau membuatku jadi serba salah menghadapi pengawal itu, Las. Bagaimana, Pak? Ini dia sudah siap. Ayo, minggir semua. Ayo, Lalas akan segera berangkat. Tanpa mengeluarkan suara, Lalas terus saja berjalan dengan cepat menerobos kerumunan para tamu. Dan rombongan penjemput segera saja berangkat begitu Lalas calon pengantin Juragan Suming telah berada di dalam tandu. Setelah calon pengantin meninggalkan rumah, Bapak dan Ibu Surip mulai melayani tamu-tamunya. Dan pesta pun segera dimulai. Dan bisik-bisik di sana-sini mulai terdengar tentang Pak Surip yang menjual anak dan juga tentang Pak Surip yang tak berdaya menghadapi Juragan Suming. Juragan Suming benar-benar orang yang cukup terpandang. Nyatanya ia mampu mengerahkan sekian banyak prajurit untuk mengiring pengantin. Kasihan sekali orang yang mengangkat tanduk ini. Aku bukanlah orang yang tepat untuk diusung seperti ini. Kedengarannya cukup ramai di sepanjang jalan ini. Coba, ku singkap tirai jendela tandukku ini. Iya, agaknya banyak anak-anak dan juga penduduk yang menghantarkan kepergianku. Kepergian Lalas. Anak baik. Agaknya Lalas sangat disukai
disukai oleh para penduduk desa ini. Apakah mataku tidak salah lihat? Kakang Saka. Ya, aku melihat Kakang Saka tadi di antara kerumunan penduduk. Aneh. Dia kelihatannya memandang ke arah tanduk ini. Ya, dekat ke arah tanduk ini. Iya. Benar, itu dia. Apakah dia mengetahui aku berada di dalam tanduk ini? Aneh. Tidak mungkin. Aku tidak membuka tirai ini lebar-lebar. Aku hanya mengintip sedikit dari balik tirai ini. Aneh. Mengapa Kakang Saka berada di tempat ini? Dan ya, dia agaknya berjalan tak jauh di samping tandukku ini secara diam-diam. Dewata. Apakah maksud dari Kakang Saka? Aku benar-benar tidak mengerti. Dewata. Janganlah sampai gagal permainan yang akan kulakukan ini. Kasihan sekali adik Laras. Anting Bulan menyandarkan tubuhnya ke dinding tanduk. Dia berusaha untuk menguasai debaran jantungnya. Akan tetapi semakin ia mencoba, semakin pula dadanya serasa berkolak. Dia bingung dan tidak mengerti mengapa kakangnya Saka Palwaguna tiba-tiba saja hadir di tempat ini. Dan seakan-akan mengetahui dirinya bersembunyi di dalam tanduk dan menyembunyikan wajahnya di balik cadar. Mana dia? Aku tidak melihat Kakang Saka. Apakah Kakang Saka sedang bersembunyi atau sedang merencanakan sesuatu? Maaf, tuan-tuan prajurit. Siapakah kau, anak muda? Mengapa kau menghentikan perjalanan kami? Aku datang hendak menjemput calon pengantinku. Terima kasih. Kalian telah mengantarkannya padaku. Kurang ajar kau, anak muda. Apakah kau tidak menyadari dengan siapa kau berhadapan? Kami adalah para prajurit Indraprasta. Dan kami sedang mengantar calon pengantin Juragan Suming. Mengapa serakah betul orang itu? Bukankah dia sudah mempunyai 3 orang istri? Sedangkan aku belum memiliki 1 orang istri pun. Kakang Saka. Dewata. Jika sampai terjadi, Kakang Saka berhasil mengalahkan prajurit itu. Dan aku, apa yang harus aku lakukan kemudian? Aku tak dapat membuka rahasiaku ini di hadapan para prajurit itu. Apa yang harus kulakukan? Kurang ajar. Aku tidak dapat memaafkan semua kelancanganmu ini, anak muda. Ayo, tangkap anak muda itu. Ayo. Bunuh saja. Jangan ragu lagi. Ayo serang. Kalian telah mulai menghunus senjata. Jangan salahkan aku jika kalian justru yang menjadi terluka. Rupanya anak ini memiliki tingkat kepandaian yang cukup tinggi. Aku tak dapat membuang-buang waktu lagi. Berhenti! Siapakah kau ini sebenarnya, anak muda? Kau memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Dan itu berarti kau berasal dari sebuah perguruan yang ternama. Tapi kenapa kau mencoba mencari perkara dengan kami prajurit Indraprasta? Siapa yang mencari perkara dengan kalian? Aku datang hanya untuk mengajar adat pada Juragan Suming, bahwa tidak semua kehendaknya dapat terlaksana. Dan ia tidak dapat mengumbar nafsunya dengan mengorbankan perasaan orang lain. Kau terlalu mencampuri urusan orang lain, anak muda. Dan ucapanmu itu terlalu sumbang nadanya. Kau kira Indraprasta adalah sebuah kerajaan yang dapat kau buat main-main, huh? Maaf sobat, aku tidak pernah berniat main-main dengan Indraprasta. Tapi aku kali ini mencoba untuk menggagalkan niat dan nafsu dari orang tua hidung belang itu. Kau benar-benar hendak mencari susah, anak muda. Maaf, aku tidak mempunyai waktu berlama-lama.
Setelah berhasil menjatuhkan pimpinan pengawal itu, Raden Sakapalwaguna tidak membuang-buang waktu lagi. Segera saja ia melesat ke arah Tandu. Maaf Nona, saya hendak menjemput Nona. Pandu sedang menunggu Nona. Maaf. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Raden Sakapalwaguna segera meraih tangan Anting Wulan yang disangkanya adalah lalas dan kemudian memondongnya. Kita akan meninggalkan tempat ini jauh-jauh dan menemui kekasihmu Pandu. Dada Anting Wulan berkecamuk dengan berbagai macam perasaan. Sesaat ia merasakan kenikmatan pondongan itu, tapi beberapa saat kemudian ia menyadari kembali siapa dirinya. Ia tidak menginginkan dirinya kembali terperangkap oleh jerat derita dari cintanya yang tidak mungkin akan kesampaian. Dan juga bayangan dari Intan Pandini membuat kesadaran itu datang dan menghentak dadanya. Dan kemudian ia meronta dan melenting dari pondongan Raden Sakapalwaguna. Kau! Maafkan aku. Aku bukanlah lalas calon pengantin Juragan Suming, Kakang. Suaramu. Maafkan aku, Kakang. Aku adalah Anting Wulan. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kurang ajar. Apakah Pandu telah membohongiku? Pandu, jadi Kakang telah berjumpa dengan anak itu? Apakah kau pun sudah mengenal dengan anak itu? Iya, Kakang. Aku telah mengenalnya. Akan tetapi, kukira anak itu belum mengenal siapa diriku. Lalu Kakang sendiri, mengapa bisa terlibat dengan masalah ini? Dan di manakah adik Intan? Bukankah Kakang bersama-sama dengan Intan dan Dewi Jampi? Iya, memang aku berada bersamanya beberapa saat. Tapi aku tak dapat terlalu lama meninggalkan Eyang Guru yang sedang disibukkan dengan masalah Raden Karmapala. Aku tidak tenang di sana. Kemudian aku minta izin. Aku hendak mencari Eyang Guru dan kalian di Kalicagak. Tapi maafkan aku, Intan. Bukan aku tidak mencintaimu, tapi tugas yang masih belum terselesaikan ini membuatku tak dapat tenang berada di sisimu. Aku pergi untuk beberapa saat dan segera kembali untuk bersama-samamu lagi. Dengan berkuda seperti ini, kukira sebelum hari keempat aku sudah akan dapat tiba kembali di Kalicagak. Sana. Sebuah pertempuran. Beberapa orang pengemis tongkat merah dan dua orang yang cukup hebat memainkan pedangnya. Aku akan membantu pengemis tongkat merah itu. Siapakah kau, anak muda? Mengapa kau menghentikan pertarungan kami? Maafkan aku. Bukan aku bermaksud hendak mencampuri urusan kalian. Tapi bolehkah aku tahu siapakah kalian ini sesungguhnya? Baiklah anak muda. Aku akan menjelaskan masalah ini. Pengemis-pengemis itu telah berlaku lancang, mencuri barang hantaran rekan kami. Dan untuk itu kami hendak memintanya kembali. Barang hantaran? Barang apakah itu, Pisang? Kukira kau tidak perlu tahu. Ini adalah urusan kami. Kau kira yang dikatakan orang itu, kau tidak perlu mencampuri urusan kami, anak muda. Maaf, Paman. Saya terpaksa mencampuri urusan ini. Karena jika tidak, dan Paman semua terbunuh dalam pertempuran ini, saya akan menjadi kerepotan. Apa maksud dari ucapanmu itu, anak muda? Maaf, karena saya ingin berbicara dan berbincang-bincang dengan paman-paman dari tongkat merah. Minggir, anak muda. Jangan mengganggu urusan kami. Minggir, sebelum kau pun juga terlibat urusan dengan kami, kelompok tongkat merah. Saya bersungguh-sungguh, Paman. Saya ingin bertanya tentang Ki Pungkur dan juga tentang adik Sariti. Oh, jadi kau adalah sahabat dari Sariti dan pimpinan kami? Setan,
Jadi ternyata kau adalah juga pegundal tongkat merah. Hayo Adik Rambang, kita sikat mereka semua. Baik, Kakang. Paman, biarlah saya mencoba menghadapi mereka-mereka ini, Paman. Dengan memainkan jurus kincir metu tingkat keempat yang merupakan jurus-jurus ilmu pedang, Saka Palwaguna mencoba untuk mendesak 2 orang lawan dari kelompok tongkat merah. Beberapa saat kemudian, pendekar muda dari padepokan Gua Larang ini berhasil mendesak lawannya sampai akhirnya. Maafkan aku, Kisana. Aku tidak bermaksud untuk mencari perkara dengan kalian. Tapi kuharap kalian mau mengerti dan segera tinggalkan tempat ini. Jangan kau kira kami akan menyudahi urusan ini, anak muda. Tongkat merah akan menjadi sasaran kami. Dan juga kau, anak muda. Kami tidak akan pernah melupakan wajahmu. Aku sebenarnya tidak ingin mencari urusan denganmu. Tapi jika sudah menjadi seperti ini, ya, terserah kalian. Namaku Saka Palwaguna. Mungkin itu ada artinya untukmu. Baiklah. Dalam waktu dekat, kami akan segera mencarimu. Mari, Adik Rambang. Siapakah kau ini sebenarnya, anak muda? Apa hubunganmu dengan perguruan tongkat merah? Saya adalah Saka Palwaguna, Paman. Dari padepokan Gua Larang. Gua Larang. Iya, Paman. Ya, jadi engkau adalah salah satu dari anggota Ning Sewu. Kami sudah lama mendengar kebesaran dari nama Ning Sewu. Paman, sebenarnya apakah yang telah terjadi antara kelompok tongkat merah dengan kedua orang itu? Apakah benar Paman telah merampas barang hantarannya? Ya, benar. Tapi yang kami rampas dari salah seorang kawan mereka adalah sepucuk surat. Sepucuk surat? Hanya sepucuk surat? Iya, hanya sepucuk surat. Dan kami telah berhasil melaksanakan pesan dari pimpinan kami. Paman, bolehkah saya mengetahui surat apakah itu? Paman kira... Jika Paman ragu, sebaiknya sudah. Tidak usah Paman ceritakan. Tidak apa. Maafkan saya, Raden. Bukan Paman tidak akan menceritakan, tapi urusan ini sangatlah penting. Menyangkut tentang keselamatan tanah Pasundan. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa, Paman. Pengemis tua yang berhasil ditolongnya itu menjadi serba salah jika mengingat akan hubungan Gua Larang dan Tongkat Merah. Rasanya patut untuk membeberkan rahasia yang baru saja didapatnya. Akan tetapi, mengingat urusan ini sangatlah penting, ia menjadi ragu. Tetapi ketika matanya memandang ke leher pemuda perkasa yang menolongnya, seketika saja jantungnya seakan berhenti berdenyut. Apakah itu yang berada di leher Raden? Bolehkah saya melihatnya lebih jelas? Ini? Kalung. Kalung ini kudapatkan dari Ki Pungkur, pemimpin kalian. Maafkan saya, Raden. Maafkan saya yang telah berlaku kurang hormat pada Raden. Cepat beri hormat pada pemuda yang memiliki kalung pertanda kekuasaan dalam Tongkat Merah. Bangkitlah, paman-paman sekalian. Aku tidak patut untuk kalian sembah seperti ini. Aku adalah seorang pemuda biasa, bukanlah pimpinan kalian. Tapi memang pimpinan kalian, kakek Pungkur, pernah menitipkan kalung ini padaku. Bangkitlah. Maafkan kami yang tidak mengira Raden adalah orang kepercayaan dari pimpinan kami. Pemegang kalung kulit dengan 5 bulan bergandengan itu adalah pertanda pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelompok Tongkat Merah. Baiklah, jika begitu kami akan menceritakan semua kejadian tadi. Dari guru kami
Kami mendapat tugas untuk mengadakan pengawasan secara langsung di sekitar istana Indraprastha dan mencoba untuk mengawasi setiap orang yang mencurigakan. Karena guru kami mencurigai akan adanya satu persiapan khusus dari Indraprastha. Persiapan yang mungkin terjadinya bencana besar di tanah Pasundan. Paman, apa maksudnya itu? Bertolak dari peristiwa di Karangsedana, guru kami menyimpulkan akan adanya satu persiapan besar-besaran dari Indraprastha untuk menggulingkan Galuh. Paman, kau bersungguh-sungguh? Dari surat yang baru saja kami dapatkan, dan juga dari peristiwa Karangsedana, sudah merupakan bukti yang cukup kuat, Raden. Apa maksudmu dengan peristiwa Karangsedana? Berhasilnya pemberontakan Prabu Jaya Suntana adalah karena bantuan dari Indraprastha. Dan sebagai imbalannya, Indraprastha meminta 10.000 pasukan dari Karangsedana. Hingga saat ini, pengiriman itu masih terus berlangsung, Raden. Jadi begitu. Lalu bagaimana dengan surat yang baru saja kau dapatkan itu? Inilah suratnya, Raden. 2 purnama mendatang, Sang Fajar mengundang Tuan Pendamba Kebebasan di pesanggrahan kami di batas bumi bagian utara. Paman, apa maksud dari kalimat-kalimat ini? Saya pun belum mengerti, Raden. Mungkin guru kami akan dapat menafsirkan kalimat itu. Lalu di mana guru kalian? Apakah Raden betul-betul tidak tahu? Bukankah 2 hari yang lalu Resi Wanayasa, guru Raden yang mengundang guru kami? Paman, saya benar-benar tidak mengerti, Paman. Saya terpisah sudah beberapa lama dengan Eyang Guru. Di manakah sekarang mereka? Menurut yang kami tahu, mereka hendak menempur jerangkong hidup di hutan Cimalaka Hideng. Iya, rencana begitu, Raden. Entah bagaimana hasilnya. Celaka. Hutan Cimalaka Hideng. Ya, aku harus segera menyusulnya ke sana. Terima kasih, Paman. Selamat tinggal. Hutan Cimalaka Hideng. Tempat itu cukup jauh dari sini dan masih searah dengan tujuanku semula, yaitu ke arah timur. Sudah cukup jauh kuda ini berlari. Kasihan. Aku harus memberikan kesempatan padanya untuk beristirahat. Apa itu? Dewata. Ada orang yang menggantung diri. Tubuhnya masih bergoyang-goyang. Aku yakin dia baru saja melakukannya. Aku harus menolongnya. Untung aku cepat-cepat menolongnya. Orang ini masih hidup. Aku harus membantu mengurut dan memijat jalan darah di sekitar punggung dadanya. Aku harus membantu mengurut dan memijat jalan darahnya di sekitar punggung dan dadanya. Nadinya masih menandakan adanya kehidupan. Akan tetapi nafasnya belum dapat bereaksi kembali. Aku harus membuatkan kejutan-kejutan agar jantung dan paru-parunya dapat bereaksi kembali. Baguslah. Kau telah sadar, sobat. Kenapa kau selamatin aku? Biarkanlah aku mati. Biarkanlah aku mati. Kau ini keterlaluan, sobat. Kau sudah cukup dewasa. Seharusnya memiliki akal dan pertimbangan yang sehat dan sempurna.
Kenapa kau justru berbuat nekat seperti ini? Sudahlah, biarkan saja aku mati, kawan. Sudah tak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Aneh sekali, Sobat. Kau adalah seorang pemuda yang masih banyak mempunyai harapan di masa depan. Kenapa justru jadi seperti ini? Ya, harapanku yang banyak itu, harapan yang telah kupupuk untuk masa depanku, telah kandas di awal perjalanan hidupku ini. Aku telah kepalang menggantungkan semua harapanku padanya. Ya, semua harapanku, semua masa depanku. Tapi kini semuanya kandas, semua hancur, sirna. Cintakah penyebab semua ini? Kau ditinggalkan kekasihmu? Jika yang terjadi seperti itu, aku tidak akan sedemikian penasarannya. Tapi kini, dia yang masih begitu mencintaiku telah direbut oleh seseorang dengan kekuasaannya. Dan aku telah berusaha untuk merebutnya, tetapi aku tidak berhasil. Siapakah orang yang tidak tahu malu itu, Sobat? Juragan Suming. Dia seorang laki-laki yang telah memiliki 3 orang istri. Dia memiliki kekuasaan besar yang mampu mendatangkan sekelompok prajurit kerajaan. Dan dari Pandu, aku mengetahui bahwa hari ini juga kekasihnya dibawa ke rumah Juragan Sumi. Dan kejadian selanjutnya kukira kau sudah mengerti, Wulan. Iya Kakang. Lalu bagaimana dengan perjalananmu ke Galuh bersama Diawu? Iya, ia akan segera menikah dengan Putri Agung Nimas Kayuwangi. Apa maksudmu, Adi Wulan? Ia akan segera menikah dengan Putri Agung Nimas Kayuwangi dan menjadi mantu dari Mahaprabu sana. Bukankah hebat sekali, Kakang Saka? Kau berkata apa, Adi Wulan? Kau bersungguh-sungguh? Baiklah, Kakang. Aku akan mencoba menceritakan semua peristiwa menarik yang kami alami itu. Kemudian, Anting Wulan menceritakan semua pengalamannya bersama kakangnya Dampu Awuk di Istana Galuh. Raden Sakapalwaguna mendengarkan cerita itu dengan bersungguh-sungguh sampai ketika Anting Wulan menyelesaikan ceritanya. Raden Sakapalwaguna kelihatan merenung dalam, seakan-akan ada sesuatu hal yang berat yang tengah dipikirkannya. Ada apakah, Kakang? Kau kelihatannya berubah mendengar ceritaku itu. Adi Wulan, apakah Adi Dampu Awuk berbahagia? Kenapa Kakang menanyakan hal itu? Bukankah sudah saya ceritakan tadi? Dia terpaksa melakukannya. Dia sebenarnya merasa tertekan batinnya karena dia mempunyai seorang pilihan hati. Iya. Kasihan sekali gadis itu. Gadis yang pasti menunggunya. Iya, kasihan sekali. Oh ya, bagaimana Kakang? Apa yang akan Kakang lakukan selanjutnya? Mungkin sudah terlambat. Jika aku mengejar guru dan Ki Pungkur di sana, biarlah aku selesaikan dulu urusan Pandu ini. Oh ya, lalu bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin datang ke tempat Juragan Suming itu dengan rencana semula. Dan juga, kau tidak mungkin mengantar menyerahkan aku ke sana. Jika aku tidak mempunyai jalan lain, aku akan merubah rencana. Kedua remaja itu harus tetap kuselesaikan masalahnya. Aku akan datang menemuinya dengan pedang di tangan. Tapi sayang sekali jika rencana itu sampai gagal. Adi Wulan, apa rencanamu itu sebenarnya? Sebentar, Kakang. Ada yang datang. Mudah-mudahan saja mereka yang datang.
cadar di wajahku harus kututup kembali. Kakang, kau harus dapat berpura-pura kalah. Biarkan aku dibawa kembali ke tempat calon pengantin pria. Rencanaku harus dapat berjalan lagi. Ayo, Kakang. Oh, baiklah. Aku mengerti, Adiwulan. Maafkan aku, Adiwulan. Itu dia Kisanta. Hei, anak muda, jangan lari kau. Kau benar-benar hendak mencari perkara. Nah, sejauh-jauhnya langkahmu, kau tidak akan dapat meninggalkan Indraprasta, anak muda. Siapakah kau ini? Hah? Kenapa kau berani mencari perkara dengan kami? Wanita cantik ini akan kujadikan istriku. Apapun yang terjadi, akan kuhadapi. Kau benar-benar hendak mencari perkara? Raden Sakapalwatmila yang menyadari akan rencana Anting Bulan segera saja menyerang dengan jurus-jurus sederhananya. Dan seketika itu juga ia mulai terdesak sampai akhirnya Gak dapat mengelakkan seranganku. Baiklah, ini coba kau hadapi kepalaku ini. Hei, jaga anak muda pencuri itu. Aku akan memberikan hajaran padanya. Jangan khawatir Kisanak. Aku akan kembali mencarimu dan juga merampas wanita itu dari tangan Juragan Suming, sekalipun dijaga oleh pasukan prajurit Indraprasta. Setan, ilmu meringankan tubuhnya cukup hebat anak muda itu. Memang begitulah Kisanta. Ilmu andalan dari setiap pencuri adalah langkah 1000. Bagaimana dengan calon pengantin itu? Apakah dia terluka? Atau... Aku tidak apa-apa. Oh. Orang itu tidak menyiksa diriku. Dia hanya mengatakan hendak mengawiniku dan hendak memberi pelajaran pada juragan sombong itu. Jangan kau dengarkan setan itu. Ayolah, kita segera teruskan perjalanan ini. Ayolah, mari kita lanjutkan perjalanan ini. beberapa saat kemudian mereka segera bertemu dengan rombongan pengusung tandu dan Anting Bulan pun segera melanjutkan perjalanannya hingga ketika menjelang sore tiba di pinggiran kota raja. Sebuah desa yang cukup besar dan di depan sebuah rumah yang besar dan indah tampak dipenuhi oleh para undangan. Suasana di tempat itu terlihat demikian rapi dan teratur. Apakah kalian berhasil mendapatkan kembali calon istriku itu? Sudah, tuanku. Akan tetapi pencurinya berhasil melarikan diri. Kalian benar-benar bodoh. Lihatlah Kisura. Untuk menangkap seorang pencuri wanita saja dia tidak mampu. Apakah orang seperti ini pantas kau pelihara di istana Indraprasta? Mungkin pencuri yang dihadapinya tadi memiliki kepandaian tinggi, Kisumi. Aku sudah mengerti kepandaian orang-orangku. Iya. Tapi kenapa jadi aku mengurusi orang bodoh ini? Calon istriku tentu sudah tak sabar menunggu kedatanganku. Maafkan aku, Lalas. Ayo keluarlah dari dalam tandu ini. Tentulah kau menjadi panas berada di dalamnya. Iya, bagus manisku. Hei, tuan-tuan sekalian, inilah dia calon istriku, Lalas namanya. Dia adalah seorang gadis desa yang sangat cantik. Aki Kolot, di mana kau? Cepat kemari. Ayo cepat kawinkanlah kami berdua, Aki Kolot. Ayo. Tunggu dulu Tuan Juragan. Iya. Sebelum Aki Kolot memintakan restu Dewata untuk perkawinan kita, aku mempunyai satu permintaan. Apa permintaanmu itu? Aku minta perkawinan ini diberikan restu oleh ketiga istrimu itu. Mana boleh begitu?
Wah, tidak. Tidak mungkin itu, Lalas. Itu tidak ada di dalam perjanjianku dengan ayahmu. Dengarlah itu, Tuan-tuan. Tuan Juragan telah membuka kedoknya sendiri. Bahwa perkawinan ini adalah tanpa ada persetujuan dari diri saya sendiri. Hebat sekali kau, Nona. Nona desa yang sangat pintar. Kau terlalu pintar untuk menjadi seorang gadis desa, Nona. Kau dapat berdiri dengan sikap yang baik di tengah-tengah kami. Kau dapat berbicara dengan lantang tanpa takut sedikit pun. Suming, benarkah ini calon istrimu? Apakah tidak salah? Jika memang benar, kau benar-benar beruntung, Suming. Iya, tentu saja dia istri saya, Tuan Sura. Coba perlihatkan wajahmu yang cantik dan manis itu pada seluruh tamu ini. Jangan sentuh aku, Tuan Suming. Kau belum lagi menjadi suamiku. Biar aku membuka cadar ini sendiri. Anting Wulan kemudian menarik cadar yang menutupi wajahnya. Seketika itu juga, semua tamu memandang dengan penuh perhatian pada Anting Wulan yang kini telah melepaskan cadarnya. Pandangan mata dari calon pengantin yang begitu tajam membuat Kisura memandang pada Juragan Suming untuk meminta pendapatnya. Akan tetapi, Juragan Suming justru sedang kebingungan menyaksikan calon pengantinnya yang kini telah berubah. Akan tetapi, justru tidak kalah cantiknya. Inikah calon istrimu itu, Suming? Iya. Dia adalah calon istri saya yang benar. Benar, dia adalah calon istri saya. Mari istriku sayang. Tuan Juragan, saya mengharapkan agar Tuan Juragan segera memutuskan semua hubungan serta rencana Tuan untuk mengawini Lalas gadis desa itu. Siapakah kau ini sebenarnya, anak pemberani? Siapakah aku sebenarnya? Tidaklah penting, tuan-tuan. Tapi justru yang penting adalah tuan-tuan hari ini telah menyaksikan sikap-sikap dari seorang yang mencoba untuk membeli kekuasaan dengan kekayaannya. Tuan-tuan semua adalah pejabat dari Indraprastha. Untuk itu, saya harapkan agar tuan-tuan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini. Bagus. Kau sudah mengerti kami di sini semua adalah pejabat dari Indraprastha. Tapi kau tidak gentar sedikit pun datang ke tempat ini. Untuk mengetahui semua itikadmu itu dan juga kebenaran ceritamu, kami terpaksa akan menahanmu sementara. Ternyata dimanapun sama. Selalu saja ada pejabat-pejabat yang dapat dibeli dengan kekayaan. Hayo, tangkaplah aku. Jika kalian mampu, aku akan menghadapi kalian semua seorang diri. Kau hebat sekali, bocah. Hei, Santa, coba kau hadapi anak itu. Baik, Ji. Nah, di perjalanan kau berpura-pura menjadi wanita lemah. Tapi di sini kau menjual laga. Akan kulihat sampai di mana kemampuanmu itu, bocah. Kau telah menghinaku, bocah. Sekarang kau rasakanlah ini, Cukup. Mundurlah kau, Santa. Agaknya pengantin wanita ini bukanlah lawan. Coba, kau terimalah ini, bocah. Bintang Segi Enam. Agaknya orang inilah yang disebut dengan nama Kisura. Ya, orang inilah yang mengirimkan pangling dan mantu ke Galuh. Hebat sekali calon istrimu ini, Suming. Bagus, bocah. Kau mampu menangkap seranganku itu. Bagus. Kau sudah mengenal bintang Segi Enamku itu. Siapa yang tidak mengenal kehebatan dari pemilik senjata bintang Segi Enam? Tuan pastilah Kisura Praba. Bocah, apakah hubunganmu dengan Padepokan Gua Larang? Saya adalah salah satu dari murid Eyang Wanayasa. Pantas. Iya.
kau cukup hebat untuk menjadi murid dari Tuanku Wanayasa. Dia adalah seorang resi yang hebat. Aku pernah bertempur dengannya 10 tahun yang lalu. Aku berhasil mengalahkannya setelah menguras segala kemampuanku lebih dari 1000 jurus. Sekarang tentu gurumu sudah semakin hebat. Saat itu aku menghadapi kincir metu tingkatan ke-7 sebagai ilmu andalannya. Bagaimana sekarang kabarnya gurumu, ha? Baik-baik saja, Tuan. Orang ini pernah mengalahkan Eyang Guru 10 tahun yang lalu. Entah bagaimana kemampuannya sekarang ini. Hei, Suming. Kenapa kau biarkan saja istrimu itu berdiri di sana? Tidak kau persilahkan ia masuk dan duduk? Baik, Tuan Sura. Mari, silahkan masuk, Nona. Tidak perlu, Tuan Suming. Aku datang kemari adalah hendak menolong sepasang kekasih yang telah kau renggut kebahagiaannya dan sekaligus harapannya. Marilah duduk dulu, Nona. Kita bicarakan urusan ini di dalam dengan kepala dingin. Ayo, mari naik. Baiklah. Nah, bagaimana, Suming? Urusan ini ada di tanganmu. Aku hanya mengharapkan kau mau untuk berlaku bijaksana. Tapi apakah saya harus menanggung malu dengan batalnya perkawinan ini? Saya telah banyak berkorban harta, Tuan Sura. Berapa banyak harta yang telah kau korbankan, Suming? Aku yakin kau mau merelakan sedikit hartamu yang telah kau berikan pada anak gadis desa itu. Tapi ayahnya adalah ular yang sangat serakah, licik, dan mau menerima pemberianku itu. Tidak, Suming. Tidak ada satupun orang desa yang berani menolak lamaranmu. Tahukah kau siapa Nona ini? Nona muda yang sekarang memakai pakaian pengantin ini. Dia adalah murid dari Resi Wanayasa yang juga merupakan paman dari rajamu, Baginda Prabu Sora. Kenapa jadi seperti ini urusannya, Tuan Sora? Saya tidak tahu. Saya tidak bersalah, Tuan. Iya, kesalahanmu itu tentu tidak akan dianggap lagi jika kau mau menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, Nona. Urusan ini akan saya anggap selesai. Saya memang bersalah. Maafkan saya, Nona. Baiklah. Jika begitu, aku minta kau mengirimkan kembali satu orangmu ke sana untuk membatalkan perkawinan ini. Baik, Nona. Baik. Tapi kasihan sekali anak itu. Tentu dia akan menjadi malu karena batalnya perkawinan ini, Nona. Justru dia akan menjadi malu selamanya jika sampai perkawinan ini terlaksana. Iya, Nona. Iya. Baiklah, akan saya kirimkan segera. Bagus. Jika begitu, aku segera permisi. Terima kasih, Tuan Sura. Tunggu dulu, Nona. Kau mampirlah ke istana Indraprasta. Baginda tentu akan sangat gembira menerima kedatanganmu. Saya... Ayo, datanglah ke tempatku saja jika kau sungkan menghadap Baginda. Aku tinggal tidak jauh dari istana Baginda. Hanya terpisah beberapa bangunan di sebelah kiri istana. Saya berjanji akan mengunjungi Tuan. Tapi saat ini saya harus kembali ke desa itu untuk mengurus dan menyelesaikan beberapa masalah di sana. Iya, baiklah. Jika demikian, kutunggu kau di sana. Selamat tinggal, Tuan. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna yang terus mengikuti perjalanan Anting Wulan hingga ke tempat Juragan Suming terus menunggu hingga beberapa saat. Sampai akhirnya ketika ia melihat Anting Wulan melesat meninggalkan rumah Juragan Suming, ia mengejarnya. Hebat sekali Kidang Mamprungmu, Adiwulan. Maaf, Kakang. Aku kira kau menungguku di tempat tadi. Aku cemas dan penasaran. Untuk itu aku mengikutimu dari kejauhan. Bagaimana kabarnya? Selesai urusannya, Kakang. Kau temuilah Pandu
dan bawa dia ke rumah kekasihnya. Oh, maksudmu? Lalas tetap harus menikah hari ini. Akan tetapi dengan kekasihnya Pandu. Saat ini, pesta masih berlangsung di rumahnya. Aku tunggu kau di sana, Kakang. Hop! Gadis remaja murid dari Gua Larang itu kemudian melesat ke tengah hutan yang cukup lebat, dan dalam gerumbul yang lebat, ia kemudian melepaskan semua pakaian pengantinnya. Dan kini, dalam pakaian dalam yang berupa pakaian ringkas laki-laki, ia melesat cepat menuju desa kecil tempat tinggal Lalas. Bagaimana bisa kau masuk kemari? Aku tidak melihat pintu itu terbuka dari bawah amben ini. Itu, kau lihat, aku masuk dari atas sana. Lalu, bagaimana dengan Juragan Suming? Urusanmu sudah selesai. Juragan Suming sudah menyudahi masalah ini. Nah, sekarang kau pakailah pakaianmu ini. Aku memakai pakaian pengantin itu lagi. Bukankah memang kau pengantinnya dan bukan aku? Tapi untuk apa aku memakainya, Kak Wulan? Ya, tentu saja untuk menikah. Bukankah keramaian yang sedang berlangsung ini adalah untukmu? Iya, tapi siapa yang akan menjadi... Aku tidak mengerti, Kak Wulan. Ya, tentu saja kekasihmu, Pandu. Pandu? Kau bicara apa, Kak Wulan? Loh, memangnya untuk apa aku menolongmu? Untuk apa aku menyamar sebagai pengantin? Untuk menjadi istri Juragan Suming? Ya, tentu saja untuk menyelesaikan urusanmu ini, Lalas. Tapi di manakah Kakang Pandu? Kak Wulan, apakah semua yang terjadi ini, semua yang kau katakan ini, sungguh-sungguh? Kau ini ada-ada saja. Sudahlah, dengarkan saja kataku. Ayo cepat, pakailah pakaianmu ini. Baiklah Kak Wulan. Nah, bagus. Sekarang tinggal kita tunggu kedatangan Pandu kekasihmu itu. Kak Wulan, apakah kau tidak mendustaiku? Apakah benar hari ini aku dapat menikah dengan Pandu kekasihku? Kita tunggu saja. Kukira tidak lama lagi juga ia akan datang. Aneh. Kukira dia seharusnya datang kemari tidak jauh berbeda waktunya dengan kedatanganku. Tapi mengapa belum juga tiba hingga saat ini? Senja sudah mulai turun. Dewata Agung, semoga saja semua ini bukanlah hanya sekedar mimpi. Semoga saja semua ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Oh, Dewata Agung. Di mana Ki Surip? Tuan pengawal sudah kembali. Apa kabarnya? Bagaimana dengan perkawinan anak saya, Tuan? Ki Surip, aku datang atas nama dan perintah Juragan Suming untuk mengantarkan hadiah perkawinan bagi Lalas. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu ini, Tuan Pengawal? Tuan Juragan Suming membatalkan perkawinannya dengan Lalas dan mengirimkan hadiah perkawinan untuk Lalas dan Pandu. Ini, terimalah. Apa yang telah terjadi, Tuan Pengawal? Dan di manakah anakku? Kami tidak tahu, Ki Surip. Kami tidak pernah membawa anakmu. Tapi, bukankah anakku tadi kalian bawa dengan tandu itu, Tuan? Tidak, Ki. Kami tidak membawanya. Kami hanya membawa wanita lain. Tapi, tidak mungkin. Kami harap Ki Surip mau menerima hadiah perkawinan ini. Dan juga, Juragan Suming mengucapkan selamat bagi Pandu dan Lalas. Hanya itu perintahnya. Nah, itu dia. Pandu telah datang. Saya permisi, Ki.
pengawal utusan dari Juragan Suming itu berlalu dari hadapan Ki Surip. Sedangkan Ki Surip melihat termangu-mangu tanpa kesadaran memandang kedatangan Pandu diiringi oleh gurunya dan Raden Sakapalwaguna. Saya menghaturkan sembah bakti pada Bapak. Apakah yang sedang terjadi ini? Apakah Dewata Agung telah berkehendak merubah semua ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi ini, Pandu? Saya tidak mengerti. Mungkin ini hanya mimpi. Dan mungkin juga saya tidak lagi berada di alam fana ini. Kau hendak menikah dengan siapa? Aku tidak mengerti, Pandu. Anakku Lalas pun, aku tidak tahu kini berada di mana. Aku tidak mengerti. Prajurit tadi tidak membawa kembali anakku. Akan tetapi dia mengatakan Juragan Suming membatalkan perkawinannya dan memberikan restunya padamu. Maaf, Pak. Cobalah Bapak lihat. Mungkin anak Bapak masih berada dalam kamarnya. Aku telah berkali-kali masuk ke dalam kamarnya. Tidak ada seorang pun di dalam sana. Ayah! Kau, Lalas anakku. Bagaimana kau bisa berada di sini, anakku? Bukankah kau telah pergi meninggalkan rumah ini? Dewata Agung telah menolong aku, Ayah. Jika demikian, kau memang benar-benar berjodoh dengan Pandu. Kau akan kunikahkan dengan Pandu kekasihmu. Ayah. Para tamu sekalian, agaknya Dewata Agung telah membuka mata dan hati dari Juragan Suming, sehingga ia rela membatalkan perkawinan yang telah dipersiapkan sedemikian matangnya. Ini semua karena Dewata Agung melihat dan merestui cinta dari kedua anak ini, Pandu dan Lalas. Sekarang, marilah kita lanjutkan kegembiraan ini lebih jauh. Setelah menyelesaikan masalah Pandu dan Lalas, Anting Wulan segera meninggalkan desa kecil itu bersama dengan si tunggul kudanya. Sedangkan di desa kecil itu, kedua pengantin muda itu menikmati kenyataan yang menimpanya yang dirasakan bagaikan mimpi. Adi Wulan, tunggu! Adi Wulan, kenapa kau pergi dengan begitu saja? Urusanku dengan kedua remaja itu sudah selesai, Kakang. Sekarang, aku mempunyai tugas yang amat penting yang harus kukerjakan. Kau hendak masuk dan menyelidiki istana Indraprasta? Iya. Adi Wulan, biarlah aku menemanimu. Indraprasta adalah sebuah tempat yang tak dapat dibuat main-main. Bukankah Kakang mempunyai urusan? Anda ke hutan Cimalakahideng? Adi Wulan, bukankah kau tahu aku telah mengambil keputusan kemarin bahwa tidak ada gunanya aku menyusul ke sana. Kejadian itu pasti sudah berlangsung kemarin. Dan lagi untuk dapat tiba ke sana, aku membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Biarlah nanti aku menanyakan pada anggota Tongkat Merah hasil dari pertarungan itu. Dan sekarang biarlah aku menemanimu ke Indraprasta. Bagaimana, Adi Wulan? Apakah kau masih marah padaku? Dan tidak ingin melakukan perjalanan bersama-samaku lagi? Mana mungkin aku dapat marah pada Kakang. Akulah yang bersalah. Kakanglah yang sepantasnya marah padaku, bukan aku. Kau masih mengingat peristiwa itu, Adi Wulan? Bagaimana aku dapat melupakannya, Kakang?
Peristiwa itu adalah peristiwa yang teramat kotor, yang menggores dalam hatiku. Aku tidak mungkin melupakannya. Dosaku terlampau berat pada Intan Pandini dan juga pada Kakang. Aku mengerti kenapa peristiwa itu sampai terjadi, Adik Wulan. Aku mengerti. Aku merenungi hal itu beberapa lama di pinggiran Kali Cipunagara. Aku memaafkanmu. Dan aku yakin Intan pun akan dapat memaafkanmu. Mana mungkin, Kakang? Tidak. Intan tidak mungkin memaafkan aku. Perbuatan seorang wanita yang sangat licik. Perbuatan seorang wanita pembunuh. Biarlah aku pergi seorang diri saja, Kakang. Aku tidak ingin dalam perjalanan tugas yang teramat penting ini hatiku dibayang-bayangi oleh perasaan yang tidak menentu dengan adanya kau di sisiku. Maafkan aku, Kakang. Hari sudah mulai gelap. Aku harus segera melanjutkan perjalananku. Hei, kuda itu luar biasa sekali. Kuda apakah yang ditunggangi Wulan itu? Wulan, aku sudah melupakan semua kesalahanmu itu. Aku inginkan kau bersama-sama dengan kekasihku Intan Pandini dapat bersahabat, bahkan hidup bagaikan saudara seperti halnya kau dan aku. Sebaiknya aku mencari Hyang Guru dan menanyakan perihal pertempurannya dengan Jerangkung Hidup di hutan Cemalaka Hideng. Iya, satu-satunya jalan ialah menghubungi anggota Tongkat Merah. Dari mereka, aku akan dapat kabar tentang Hyang Guru. Iya, jika kemarin mereka belum mendapatkan kabar tentang Hyang Guru dan Ki Pungkur, mungkin hari ini atau besok mereka sudah menerima kabar itu. Baiklah, aku akan mencoba mencari anggota Tongkat Merah di kota kecil sekitar sini. Dewata, kenapa harus jadi seperti ini jalan hidupku? Kenapa aku harus bertemu dengan bocah itu? Dengan anak itu? Aku benar-benar tak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Aku telah menyusahkan, menyiksa anak itu. Tapi dialah yang justru menyelamatkan nyawaku dari tangan orang yang justru amat kucintai. Aku adalah seorang iblis yang sangat kejam, seorang iblis yang amat ditakuti. Tapi dia telah membelaku dengan taruhan nyawanya. Juga Sariti, orang yang seharusnya mendendam padaku karena aku telah memporak-porandakan kelompoknya. Aku telah membunuh belasan anggota Tongkat Merah. Tapi dia pun telah menyelamatkan jiwaku. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Apa yang harus kuperbuat? Aku tidak tahu lagi. Aku tidak tahu. Kau belum tidur, Mayang Telasi. Apa maksudmu datang kemari? Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kau tahu ini adalah istanaku? Kenapa? Kau takut melihat kedatanganku, Mayang? Apakah kau pernah dapat membayangkan Mayang Telasi ketakutan menghadapi seseorang? Bagus. Jika demikian, berarti kau sudah siap untuk menerima hukuman. Hukuman atas dosa-dosa yang telah kau lakukan. 16 anggota Tongkat Merah telah kau bantai semua. Iya, benar. Lalu, apa maumu sekarang ini, Bojana? Menghukumku? Membunuhku di atas tempat tidur ini? Dimanapun aku akan membunuhmu. Apa pedulimu? Bersiaplah kau sekarang untuk mati, wanita iblis. Iya,
Silahkan, Bojana. Lukaku sudah terlalu parah. Agaknya kemungkinan untuk hidup pun kecil sekali. Demi arwah seluruh anggota Tongkat Merah yang telah kau bunuh, sekarang terimalah pembalasanku ini. Tunggu, Paman. Apa yang akan Paman lakukan itu? Biarkanlah aku yang akan menghabisi nyawa wanita iblis ini, Sariti. Dia telah membunuh 16 anggota Tongkat Merah. Kita akan memberikan hukuman padanya. Akan tetapi, bukanlah seperti yang akan Paman lakukan sekarang. Membunuh musuh yang dalam keadaan seperti itu, terbaring, terluka parah di atas ranjang seperti itu. Janganlah kau halangi aku, Sariti. Kuring saudaraku telah dibunuhnya. Dan juga banyak orang-orang yang terdekat denganku mati di tangannya. Biarkanlah Sariti. Biarkanlah aku mati di tangannya. Kukira itu memang sudah sepantasnya. Aku adalah seorang iblis yang amat kejam, yang telah membunuh manusia tidak terhitung banyaknya. Biarkanlah dia membunuh aku. Tidak. Kau tidak boleh membunuhnya, Paman Bojana. Sariti, aku adalah pimpinan dari Tongkat Merah Kota Papayan. Apakah aku tidak boleh menentukan kebijaksanaan di kota ini? Boleh. Tentu saja boleh. Paman memang berhak untuk itu. Tapi saya tetap tidak dapat mengizinkan Paman untuk membunuhnya saat ini. Tongkat Merah memang adalah sebuah kelompok dari kaum Sudra. Akan tetapi, kami semua telah membulatkan tekad untuk bersikap satria. Tidak, Mayang Telasih, biarpun kau sendiri menginginkan mati dengan cara itu, aku tetap tidak dapat mengizinkan Paman Bojana untuk melakukannya. Sariti, kau memang keterlaluan sekali, Sariti. Aku tidak keterlaluan, Paman. Aku hanya menjalankan aturan perguruan. Kau sebenarnya tidak berhak untuk berbicara tentang aturan perguruan padaku. Aku telah menjadi anggota Tongkat Merah sebelum kau lahir ke dunia ini. Tapi aku adalah wakil dari pimpinan pusat, Paman. Itu karena kau adalah murid dari Aki Pungkur. Dengar, Paman Bojana. Aku akan memberikan kesempatan untukmu setelah Mayang Telasih sembuh dari luka-lukanya secara sempurna. Nah, saat itulah kau boleh membunuhnya. Kau boleh melampiaskan dendammu. Tinggalkanlah tempat ini, Paman Bojana. Dan mulai saat ini, tanggung jawab keselamatan Mayang Telasih ada dalam tanganmu. Jika sampai terjadi apa-apa dengannya, kau harus mempertanggungjawabkannya. Kakang Seta? Kau Sariti? Mengapa melamun di situ? Bukankah tadi Kakang Seta pamit hendak berkeliling kota Papayan? Iya, Adik Sariti. Tapi entahlah, aku serba salah. Tidak tahu harus kemana dan berbuat apa. Aku tidak bisa menikmati keindahan kota Papayan ini. Sementara hatiku tidak tenang karena belum mendapat kepastian kabar tentang pertempuran akhir di hutan Cimalaka Hideng. Sabarlah, Kakang. Mudah-mudahan tidak sampai besok sore kita sudah akan mendengar berita itu. Aku khawatir jika sampai terjadi sesuatu dengan Eyang Guru dan juga kakekmu Sariti. Kenapa Kakang bisa mempunyai pikiran seperti itu? Bukankah Kakang menyaksikan sendiri pertempuran itu? Jerangkong berhasil dibuat terdesak dan dilukai oleh beberapa pukulan dari Jago Galuh dan juga gurumu, juga pukulan dari kakekku. Dan dia melarikan diri. Itulah yang aku khawatirkan. Daerah itu adalah tempat tinggal Jerangkong hidup. Bukan tidak mungkin dia telah menyiapkan perangkap-perangkap berbahaya. Aku kira tidak, Kakang. Jerangkong hidup seorang tokoh mahasakti. Masa harus menyiapkan perangkap menghadapi tokoh-tokoh yang kepandaiannya jauh di bawahnya? Iya, kau benar. Kedatangan para tokoh yang berbondong-bondong itu pun tidak disangka-sangka. Pastilah tidak ada perangkap seperti yang kupikirkan. Hanya saja... Apalagi, Kakang Seta? Cempaka. Ya, Cempaka. Aku telah lalai menjaga Cempaka. Tentu guru akan menjadi marah kepadaku. Tapi, bukankah Cempaka berada pada kakek gurumu sendiri? Untuk apa lagi kau risaukan? Tapi, apakah itu benar, Adik Sariti? Aku kira tidak ada satu orang pun di dunia ini
yang mampu mengambil cempaka dari sampingku tanpa ku ketahui kecuali Mamang Kuraya dan Jerangkong Hidup. Jerangkong Hidup sudah tidak mungkin. Dia dalam keadaan luka parah. Jadi satu-satunya kemungkinan orang itu adalah kakek gurumu sendiri, Mamang Kuraya. Iya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Itu Paman Cutak. Itu dia datang kemari, Kakang. Mudah-mudahan saja dia membawa kabar baik untukmu. Nona Sariti, saya datang menghadap Nona. Ada berita apakah yang kau bawa, Paman Cutak? Di manakah guru? Aku justru mengharapkan kau datang membawa kabar tentang kakek. Kabar apa yang kau bawa? Saya telah menemukan ini dari utusan Indraprasta. Apa ini, Paman Cutak? Sebuah surat undangan dari Indraprasta untuk sekutunya. Nona bisa baca sendiri isinya. Iya, aku sudah membacanya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti maksudnya. Apakah kau tahu apa maksud dari undangan ini, Kakang Seta? 2 purnama mendatang, Sang Fajar mengundang Tuan Pendamba Kebebasan di pesanggerahan kami di batas bumi bagian utara. Dari mana surat ini didapat tadi, Sariti? Dari utusan Indraprasta, Kakang. Surat itu pastilah undangan dari Prabu Sora. Iya. Jika demikian, bukankah cukup sederhana undangan ini? Sang Fajar adalah nama lain dari Prabu Sora, dan tempatnya adalah pantai utara, di pesanggerahan Prabu Sora pantai utara. Bagus, Kakang Seta. Benar sekali dugaanmu. Ya, aku tahu tempat itu. Aku tahu pesanggerahan Prabu Sora di pantai utara. Bagus. Jika begitu, kau boleh kembali ke tempatmu semula. Lakukan kembali pengawasan, Cutak. Bukan tidak mungkin masih banyak undangan yang akan dikirimkannya untuk sekutu-sekutunya yang lain. Iya. Nona mendapat salam dari seorang pemuda yang bernama Saka Palwaguna. Adi Saka. Kakang Saka. Di mana kau temui Kakang Saka? Ialah yang menyelamatkan saya dari tangan orang Indraprasta yang lain. Lalu di mana dia sekarang? Dia menanyakan tentang gurunya. Setelah saya jelaskan, dia langsung pergi ke hutan Cimalaka Hideng menyusul gurunya. Ribut apa itu? Cutak, coba kau lihat di luar. Baik, Nona, baik. Kakang Saka kini sedang menuju Cimalaka Hideng. Sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan, Kakang? Aku harus menyusulnya. Siapa tahu aku akan dapat membantu Eyang Guru jika terjadi apa-apa dengannya. Iya, jika Eyang Gurumu, aku tidak khawatir. Yang aku khawatirkan adalah Kakang Saka justru berhasil bertemu dengan Jerangkong Hidup, seorang kiri di sana. Oh, Nona, mereka datang, Nona. Mereka datang, Nona. Sariti dan Raden Setakli kembali dikejutkan oleh kedatangan kembali dari Cutak yang berteriak-teriak seperti orang yang ketakutan. Nah, para pendengar sekalian, siapakah yang datang mengunjungi markas pengemis kota Papayan? Dan kemudian bagaimanakah nasib dari Mayang Telasih? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode kelima, Bidadari Pencabut Nyawa. Sampai jumpa.